kami dari kelompok 1 Sistem Perancangan Kerja dan Ergonomi akan mempresentasikan laporan akhir kami. Kelompok kami diantaranya adalah saya Raffi Muhammad Zidan, Saya Fajar Muhammad Ramadan. Saya Fernando Gamalieldan. Saya Hasbi Fauzan. Saya Fitrianto. Next. Nah, latar belakang perusahaan yang kami gunakan sebagai bahan penelitian adalah PT ZET, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Kurang lebih sudah berdiri 32 tahun dan pertama didirikan di Osaka, Jepang. Perusahaan ini bergerak di bidang industri farmasi yang memproduksi sediaan obat tetes mata dan kosmetik. Next. Di yang pertama, dari pengertian postur kerja. Postur kerja adalah postur relatif bagi tubuh tertentu pada saat bekerja yang ditentukan oleh ukuran tubuh, desain area kerja, dan karakteristik pekerjaan atau kebutuhan kerja, serta ukuran peralatan atau benda lainnya yang digunakan saat bekerja. Itu menurut Pulat pada tahun 1992. Postur yang baik dalam bekerja adalah postur yang mengandung tenaga otot statis yang paling minimum, atau secara umum dapat diartikan bahwa variasi dan postur saat bekerja lebih baik dibandingkan dengan satu postur saja saat bekerja. Kenyamanan melakukan postur yang canggung saat bekerja dapat menjadi kebiasaan yang berdampak pada pergerakan atau pemendekan jaringan lunak dan otot, menurut Ramazini dan Pesan pada tahun 1991. Next. Postur dan pergerakan memegang peranan penting dalam ergonomi. Salah satu penyebab utama gangguan otot rangka adalah postur canggung atau awkward posture, yaitu postur tubuh yang menyimpang secara signifikan terhadap postur normal saat melakukan pekerjaan. Bekerja dengan postur canggung meningkatkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk bekerja. Hal ini tentunya akan menuntut beberapa organ tubuh untuk bekerja lebih keras lagi, seperti otot, jantung, dan paru-paru. Agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja tidak terjadi karena salah perhitungan menggunakan prinsip biomekanika, pekerjaan yang dilakukan secara manual seperti mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, dan membawa barang menjadi faktor paling besar penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian ada pengendalian postur kerja canggung. Yang pertama ada mengurangi keharusan operator untuk bekerja dengan sikap dan posisi membungkuk dengan frekuensi kegiatan yang sering atau jangka waktu lama. Kedua, operator tidak seharusnya menggunakan jarak jangkauan maksimum yang bisa dilakukan. Tiga, operator tidak seharusnya duduk atau berdiri pada saat bekerja untuk waktu yang lama dengan kepala, leher, dada, atau kaki berada dalam sikap atau posisi miring. Terus yang keempat, operator tidak seharusnya dipaksa bekerja dalam frekuensi atau periode waktu yang lama dengan tangan atau lengan berada di dalam posisi di atas level siku yang normal. Next. Latar belakang. Penggunaan tenaga manusia dalam dunia industri di Indonesia masih sangat dominan, terutama pada kegiatan manual material handling atau disingkat MMH, karena fleksibilitas gerakan yang dapat dilakukan untuk beban-beban ringan. Akan tetapi postur yang dilakukan berisiko besar sebagai penyebab penyakit tulang seperti low back pain. Mengingat aktivitas MMH atau manual material handling mempunyai peranan vital untuk mendapatkan produktivitas yang maksimal dalam pekerjaan yang dilakukan di bagian proses produksi, maka telah banyak dilakukan penelitian untuk menganalisis postur MMH dengan merekomendasikan perbaikan postur dan ruang kerjanya. Metode yang digunakan untuk menganalisis postur kerja diantaranya adalah National Institute for Occupational Safety and Health atau disingkat NIOSH dan Rapid Upper Limb Assessment atau bisa disebut RULA. Next. Okay. Rapid Upper Limb Assessment atau RULA. Rapid Upper Limb Assessment atau RULA
adalah sebuah metode untuk menilai postur, gaya, dan gerakan suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas atau disebut upper limb. Metode ini menggunakan diagram postur tubuh dan tabel penilaian untuk memberikan evaluasi terhadap faktor risiko yang akan dialami oleh pekerja. Faktor-faktor risiko yang diselidiki dalam metode ini adalah yang telah dideskripsikan oleh McPhee sebagai faktor beban eksternal atau disebut external load factors yang meliputi jumlah gerakan, kerja otot statis, gaya, postur kerja yang ditentukan oleh perlengkapan dan perabotan, dan waktu kerja tanpa istirahat. Next. Kemudian ada flowchart dari dimulainya kegiatan, diskusi kelompok, kemudian dilakukan studi literatur, pengumpulan data, kemudian analisis dan menyimpulkan, kemudian selesai. Uraian flowchart. 1. Diskusi kelompok. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menentukan tema yang akan diambil dalam penelitian. Kami mengambil tema postur kerja pada bagian laboratorium QC di PTZ dengan metode RULA. 2. Studi literatur. Studi literatur yang dilakukan dalam praktikum sistem kerja dan ergonomi adalah dengan melakukan studi literatur yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti penjelasan langsung dari dosen mata kuliah, modul, jurnal, dan internet. Studi literatur dilakukan agar praktikan dapat memahami materi-materi yang terdapat pada modul perancangan sistem kerja dan ergonomi. 3. Diskusi kelompok. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menentukan tema yang akan diambil dalam penelitian. Kami mengambil tema postur kerja pada bagian laboratorium QC di PTZ dengan metode RULA. 4. Yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode RULA, Rapid Upper Limb Assessment, yang langsung diukur oleh praktikan sendiri. Pengumpulan data perlu dilakukan agar praktikan dapat memasuki proses selanjutnya, yaitu melakukan pengolahan data. 5. Pengolahan data. Pada pengolahan data, RULA dilakukan dengan mengamati posisi kerja pada gambar yang telah diperoleh dari lingkungan kerja, khususnya di lab. Kemudian memberikan skor yang sesuai pada worksheet perhitungan RULA. Angka yang diperoleh dari setiap skor penilaian berdasarkan pada pendugaan bahwa postur yang dilaksanakan berkisar pada sudut yang digambarkan selama postur kerja pada setiap elemen kerja yang dilakukan ketika pengamat berlangsung. 6. Berisi tentang pembahasan tentang data yang diperoleh dari hasil praktikum serta kemudian penyebab terjadinya kesalahan yang terdapat dalam data pengamatan. 7. Kesimpulan dan saran. Berisi tentang hasil akhir yang diperoleh dari kegiatan praktikum dan perhitungan pengolahan data yang isinya disesuaikan dengan tujuan praktikum. Saran berupa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkecil kesalahan atau penyimpangan dalam melakukan praktikum agar diperoleh hasil praktikum yang lebih baik untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya di pengumpulan data. Untuk pengukuran RULA ini kita harus mendapatkan responden yang akan kita ambil gambarnya dan kita akan hitung dengan metode RULA ini. Berikut identitas responden yang kita dapat. Next. Ini tabel atau lembar kerja penilaian RULA. Terdiri dari 15 langkah dan dibagi dua kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah untuk pengukuran arms dan wrist. Lalu kelompok B ini untuk pengukuran neck, trunk, and legs. Kemudian ada 3 buah tabel skor, tabel A, B, dan C. Untuk tabel A, ini untuk
mengukur scoring upper arms dan wrist. Sedangkan yang B untuk scoring neck, trunk, and legs. Lalu yang C untuk scoring gabungan yang nantinya akan menghasilkan skor akhir. Next. Lalu di step awal yaitu locate upper arms position. Kita akan bandingkan gambar yang tadi dengan si standar rula yang ini. Lalu lembar kerja penilaian rula dengan foto yang kita dapat, kita lihat sudutnya. Coba boleh. Ya, sudutnya di sini mencapai 60 derajat dan skor yang didapat ini +3. Lalu selanjutnya di step 2, next. Di step 2 locate lower arm position. Kita mendapatkan poin 2 ini karena postur tubuh bagian lengan atas membentuk sudut 95 derajat sehingga skornya +2. Lalu di step ketiga yaitu locate wrist position. Ini mendapatkan poin 1 karena sudut pergelangan tangan tidak membentuk sudut sehingga skornya +1. Step 4 wrist twist. Kita menghitung dan mendapatkan poin +1. Step kelima look up posture score in tabel A mendapatkan 3. Lalu step 6 add muscle use score +1. Step ke-7 add force load score dapat +1. Step 8-nya final row in tabel C wrist and arm score dapat 5. Hasil step 5 sampai 7. Baik, kemudian dari yang dilanjutkan tadi, sekarang di step 9 terdapat locate neck position. Kita dapatkan poin +1 karena leher membentuk sudut 0 sehingga skornya +1. Untuk step 10-nya ada locate trunk position sama +1 karena batang tubuh membentuk sudut 0 derajat sehingga skornya +1. Kemudian step 11-nya bagian leg ke kaki dapat skor 1. Di step 12-nya look up posture score in table B, maksudnya ini sama dengan 1 untuk hasil dari step 9 sampai 11. Nah, dilanjutkan ke step 13-nya ada add muscle use, skornya +1. Di step 14-nya add force load score, skornya juga +1. Kemudian yang terakhir, ini final kolomnya di tabel C, gabungan dari semua, dapatkan skor 3. Untuk total skor rulanya, kita mendapatkan skor 4 untuk totalnya. Next, dari bab analisis, ini hasil dari pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati postur tubuh operator QC atau quality control. Kemudian kami melakukan pengukuran dan perhitungan dimensi postur tubuh. Nah, berikut data yang kami dapat. Ini berdasarkan yang tadi dikumpulkan secara langsung. Hasil yang didapatkan seperti ini. Next. Kesimpulannya dari hasil analisa pada bagian laboratorium QC, skor dengan menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA bernilai 4. Dengan bernilai 4 maka harus ada investigasi lebih lanjut dan perubahan jika diperlukan. Untuk sarannya yang bisa kami berikan misalnya perubahan pengaturan terhadap jam kerja waktu istirahat dan perubahan stasiun kerja, dan juga perlunya sosialisasi untuk semua karyawan atau para pekerja bisa lebih memahami pentingnya postur tubuh dalam melakukan pekerjaan yang bisa saja mengakibatkan cedera pada karyawan atau para pekerja lainnya. Kemudian penggunaan kursi yang berkategori adjustable atau custom setting
agar karyawan atau pengguna tidak perlu membentuk sudut 60 derajat lagi. Tujuannya untuk meminimalisir kelelahan kepada pengguna atau karyawan. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari tugas akhir kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.